Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen proyek TI dengan judul Sistem Pakar Mendeteksi Gangguan Kesehatan Mental pada mahasiswa tingkat akhir menggunakan metode logika fuzzy Mamdani. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Fatur Rahman, Muhammad Tahmidillah, dan saya sendiri Tomek Tedino David. Pertama-tama ada latar belakang. Latar belakang gangguan kesehatan mental merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, bahkan dapat mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Mahasiswa tingkat akhir seringkali mengalami tekanan mental yang tinggi akibat tuntutan akademik, sosial, dan ekonomi, yang mana hal-hal tersebut dapat berkontribusi pada timbulnya berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan berlebih, stres, dan lain sebagainya. Sayangnya, banyak mahasiswa yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Hal ini dapat disebabkan karena stigma terhadap kesehatan mental yang masih dianggap sepele, biaya konsultasi dan pengobatan yang mahal, dan kurangnya tenaga kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukanlah solusi inovatif untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental. Salah satunya membuat sebuah aplikasi sistem pakar berbasis logika fuzzy Mamdani. Yang dimana logika fuzzy Mamdani adalah metode yang efektif dalam menangani ketidakpastian dan keambiguitasan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan metode ini, sistem pakar dapat menginterpretasikan masukan yang bersifat kabur atau tidak pasti menjadi keluaran yang mudah dimengerti. Dengan adanya sistem pakar yang mampu mendeteksi gangguan kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir menggunakan metode logika fuzzy Mamdani, maka diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan mental yang mereka butuhkan, meningkatkan kesehatan mental mereka, dan mencapai kesuksesan dalam studi yang mereka jalani. Selanjutnya itu adalah batasan masalah. Agar penelitian lebih berfokus dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka dari itu penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini akan berfokus pada mahasiswa tingkat akhir dengan rentang usia atau semester tertentu yang sedang menjalani periode akhir studi mereka. Yang kedua, sistem ini akan mempertimbangkan beberapa gangguan kesehatan mental yang bersifat umum terjadi pada mahasiswa seperti depresi, kecemasan berlebih, dan stres berlebih. Yang ketiga, sistem ini akan memperhitungkan keterbatasan teknis seperti ketersediaan data, akurasi dalam mendeteksi gangguan kesehatan mental berdasarkan informasi yang diberikan, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pakar. Ya, adapun untuk analisis kebutuhannya, di sini sistem memiliki beberapa variabel yang digunakan, yaitu seperti variabel mahasiswa, variabel penyakit, variabel pemeriksaan, dan juga variabel untuk data fuzzy. Nah, di mana untuk analisis kebutuhannya, itu juga ada analisis untuk kebutuhan fungsional, di mana untuk analisis kebutuhan fungsional itu nanti ada proses login untuk admin maupun mahasiswa, dan juga ada proses pengelolaan data pasien maupun data pakar. Selain itu, ada juga proses menganalisis fuzzy Mamdani. Selain proses sebelumnya, kebutuhan fungsional ini juga mencakup proses searching atau pencarian data riwayat, dan juga proses pemeriksaan dan proses pemberian saran atau feedback. Adapun kebutuhan non-fungsional yang akan diperlukan sistem nantinya yaitu hardware 2 core CPU, 4 GB RAM, 50 GB storage.
Adapun untuk OS yang digunakan nantinya adalah Windows 10. Selain itu, web server yang digunakan adalah Apache, sedangkan database nantinya menggunakan MySQL. Adapun bahasa program yang akan digunakan nantinya adalah bahasa PHP. Sedangkan untuk browser yang digunakan Google Chrome, dan kode editor yang akan digunakan nantinya adalah Sublime Text, dan web hosting yang nantinya akan digunakan adalah Hostinger. Kemudian tahap perencanaan. Pada bagian ini terdapat 6 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, kedua tahap analisis, ketiga tahap desain, keempat tahap implementasi, kelima tahap peluncuran, keenam tahap pemeliharaan berkelanjutan. Untuk tahap yang pertama, tahap perencanaan membutuhkan waktu 5 hari. Pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek. Kedua, membentuk tim dan tugas proyek. Yang ketiga, menentukan metode pengembangan sistem. Yang kedua dari tahapan ini adalah tahap analisis yang membutuhkan waktu 20 hari. Untuk tahap ini, kami akan melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, mengidentifikasi data yang dibutuhkan, dan menganalisis dan mendefinisikan aturan fuzzy. Untuk tahap perencanaan yang ketiga yaitu tahap desain yang membutuhkan waktu 7 hari. Kami akan merancang arsitektur sistem, merancang antarmuka pengguna, serta merancang database. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap implementasi yang membutuhkan waktu 30 hari. Yang pertama, membangun dan mengembangkan perangkat lunak dengan melakukan codingan pada program, membangun dari program yang ingin dijalankan atau sistem. Yang kedua, integrasi sistem. Yang terakhir, pengujian sistem. Kemudian untuk tahap yang kelima, tahap peluncuran yang membutuhkan waktu 7 hari. Pada tahap ini, kami akan melakukan pelatihan sistem dan pengguna, pengaplikasian pada lingkungan, kemudian yang terakhir mendokumentasikan sistemnya. Kemudian tahap ke-6, yaitu tahap pemeliharaan berkelanjutan yang membutuhkan waktu 7 hari. Pada tahap ini kami akan melakukan perbaikan bug, kinerja, dan keamanan. Kemudian menambahkan fitur baru serta memperbarui sistem. Penjadwalan ini merupakan acuan dalam pengambilan setiap tahapan supaya digunakan secara efisien, terstruktur, dan sistematis, meminimalisir pemborosan waktu dan sumber daya. Penjadwalan ini bisa saja dilakukan perubahan apabila terjadi faktor lain baik internal ataupun eksternal dalam tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.